Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Diasari, mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, angkatan 2017. Dalam hal ini, saya akan memaparkan proposal saya yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi seminar proposal. Upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja. Kesepakatan atau peraturan perundang-undang ini termasuk tunjangan bagi pekerja ini dan keluarga atas suatu pekerjaan, jasa yang telah dilakukannya. Adapun juga pengertian upah menurut Islam. Pemberian atas sesuatu jasa atau manfaat yang digunakan akan terwujud seperti pemberian upah kepada karyawan yang telah bekerja untuk memajukan perusahaannya. Jadi upah atau disebut juga jualah adalah suatu bentuk pemberian upah bagi suatu keberhasilan prestasi dari suatu pekerjaan. Upah merupakan imbalan dari pihak perusahaan yang telah menerima pekerjaan dari tenaga kerja dan pada umumnya adalah tujuan dari karyawan untuk melakukan pekerjaan. Bila tiada upah, pada umumnya juga tidak ada hubungan kerja, misalnya pekerjaan yang dilakukan dalam hubungan gotong royong. Peranan hukum di dalam pergaulan hidup adalah sebagai sesuatu yang melindungi, memberi rasa aman, tenteram, dan tertib untuk mencapai kedamaian dan keadilan setiap orang. Apabila dalam pergaulan hidup terjadi peristiwa di mana orang yang telah berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, maka timbullah suatu perjanjian. Demikian juga di bidang pekerjaan. Orang melakukan pekerjaan sehingga berakhir adanya perikatan. Jadi dalam perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dari perjanjian tertulis tersebut timbullah semua hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan. Guna mewujudkan suatu perjanjian yang telah disepakati bersama, para pihak yang terikat dalam perjanjian itu dapat melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya. Dilaksanakannya prestasi dalam perjanjian, maka apa yang diharapkan sebagai maksud dan tujuan diadakannya perjanjian akan tercipta dengan baik tanpa adanya pihak yang dirugikan yang dapat menuntut kerugian. Pada pasal 136 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewujudkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Demikian pula dalam perjanjian kerja, seorang buruh mengadakan perjanjian kerja dengan perusahaan atau majikan dengan mengikat dirinya dalam perjanjian itu dengan maksud untuk memperoleh upah. Buruh mengetahui bahwa untuk memperoleh haknya itu harus memberikan sesuatu pada majikan tersebut berupa pengarahan jasa-jasanya sebagaimana kewajiban yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilalaikan. Kedudukan yang tidak seimbang ternyata membawa konsekuensi pada perjanjian untuk waktu tertentu. Kedudukan majikan dan karyawan tidak pernah seimbang. Adakala majikan lebih kuat daripada karyawan, sehingga karyawan dalam kategori golongan lemah. Sebaliknya, apabila karyawan mempunyai dedikasi dan profesional dalam bidangnya, maka akan lebih kuat dibandingkan majikan dalam hal pengupahan. Ada banyak bentuk dari hubungan kerja non formal yang dikembangkan pemilik usaha atau perusahaan dalam salah satu hal buruh harian lepas. Bentuk dari hubungan kerja non formal ini bertujuan untuk menemukan sistem yang mampu meningkatkan keuntungan perusahaan dengan menekan upah buruh kerja sekaligus menaikkan beban kerjanya. Prinsip mencari keuntungan sebesar-besarnya dalam biaya sekecil mungkin merupakan prinsip ekonomi kapitalis, di mana buruh hanya dipandang sebagai komoditas, merupakan bagian dari mesin produksi yang produktivitasnya dihitung melalui sejumlah target dari jam kerjanya. Sini batas tentang upah menurut Dewan Penelitian Pengupahan ialah upah itu merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan atau dilaksanakan yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang telah ditetapkan menurut suatu persetujuan perundang-undangan dan peraturan yang dibayar atau atas dasar suatu perjanjian kerja
antara pemberi kerja dan penerima kerja. Peraturan kerja harian lepas atau kerja lepas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang dimaksud. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu menerima pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Pemberi kerja adalah orang, perseorangan, perusahaan, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Berdasarkan pemaparan yang telah saya sampaikan, saya Jin Wilyasari tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Upah Buruh Kerja Harian Lepas berdasarkan pada kehadiran studi pada PT Rambang Agro Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.